Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Ketua dan tim dari Puskesmas Sukasari, serta yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini di ruang Zoom untuk melakukan acara musyawarah masyarakat desa, yaitu Desa Sukasari pada tahun 2022. Dan tak lupa, selawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian rekap survei mawas diri, yang keempat penetapan program prioritas, dan yang kelima yaitu penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah kata sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Sukasari kepada Bapak Kepala Desa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai Kepala Desa Sukasari. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua serta tim dari Puskesmas serta para tamu. Saya ucapkan selamat datang ke kegiatan hari ini, yaitu musyawarah masyarakat desa di Desa Sukasari yang tujuannya untuk bermusyawarah terkait permasalahan yang terjadi di desa yang kita cintai ini. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan kembalikan kepada moderator untuk berbicara. Baik, terima kasih Bapak Kades atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Ketua Puskesmas. Pada Ibu Ketua Puskesmas, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan, saya dari perwakilan Puskesmas beserta rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sukasari, ada ibu-ibu kader dan juga kepala desa yang telah menghadiri MMD, Musyawarah Masyarakat Desa kita pada hari ini, di mana kita nantinya akan membahas beberapa permasalahan kesehatan yang ada di Desa Sukasari, dan akan kita tentukan prioritas permasalahan dan mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Saya harap acara ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin, ya robbal alamin. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Puskesmas atas kata sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu membacakan serta memaparkan hasil survei mawas diri oleh Ibu Kader selaku pelaksana survei mawas diri pada siang hari ini. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Kader agar segera memaparkan hasilnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Mbak Moderator. Jadi di sini saya bersama rekan saya Ibu Kader 2 yaitu Linda akan memaparkan hasil survei mawas diri di Desa Sukasari ini. Oke, yang pertama yaitu jumlah penduduk Desa Sukasari ini terdiri dari 200 kepala keluarga dengan jumlah 450 jiwa, terdiri dari 240 warga perempuan dan 210 warga laki-laki. Selanjutnya, untuk distribusi usianya, usia 0 sampai 5 tahun itu terdapat 45 orang, 6 sampai 12 tahun ada 70 orang, dan usia 13 sampai 21 tahun itu ada 165 orang, usia 22 sampai 54 tahun itu ada 100 orang, dan usia lebih dari 55 tahun itu ada 70 orang. Untuk permasalahan kesehatan sendiri di Desa Sukasari ini ada diare, ada 50 orang, kemudian DBD ini ada 150 orang, COVID-19 ada 150 orang, dan hipertensi ini ada 100 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kader 2 yaitu Linda Amalia Sari. Baik, terima kasih untuk Ibu Kader 1, Ibu Nurlela. Baik, di sini kita akan membahas mengenai penyebab permasalahan kesehatan di Desa Sukasari. Oke, silakan, Nes.
Baik, masalah yang pertama yaitu adanya DBD, di mana survei membuktikan bahwa DBD ini terjadi karena adanya lingkungan yang kurang bersih, kemudian adanya selokan yang basah serta tertutup, sehingga menyebabkan jentik-jentik nyamuk itu berkembang di sekitaran rumah warga, terutama pada warga yang menderita DBD. Next. Baik, untuk permasalahan kedua, berdasarkan survei itu terdapat diare sebagai masalah, di mana diare ini disebabkan karena sumber air yang kurang layak. Sumber air yang kurang layak ini terjadi karena limbah rumah tangga yang mencemari, di mana diare ini sendiri itu banyak diderita oleh anak-anak. Next. Untuk masalah ketiga, berdasarkan survei, hipertensi menyerang pada warga yang berusia di atas 55 tahun. Adapun penyebabnya yaitu merokok, kemudian ada pengaruh pekerjaan, dan kemudian ada kualitas tidur yang kurang baik. Next. Baik, untuk permasalahan yang keempat itu adanya COVID-19, di mana warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan dapat menampakkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan COVID-19, di mana penyebab dari gejala-gejala itu timbul itu sendiri karena yang pertama itu kurang mematuhi protokol kesehatan, kemudian banyaknya warga yang pulang dari luar kota maupun luar negeri itu dapat menyebabkan gejala-gejala COVID-19 itu sendiri timbul. Baik, mungkin itu saja mengenai penyebab terjadinya permasalahan yang ada di Desa Sukasari. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu kader kita yang telah memaparkan hasil data survei yang telah dilakukan. Selanjutnya kepada tim Puskesmas, silahkan diberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Moderator dan ibu-ibu kader sekalian yang telah memaparkan survei data dari Desa Sukasari. Tadi Bapak dan Ibu masyarakat Sukasari sudah bisa melihat ya, ada beberapa permasalahan kesehatan di Desa Sukasari, itu ada 4. Tadi yang pertama itu ada DBD, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada diare, dan yang keempat ada kasus COVID-19. Dari beberapa permasalahan ini tentunya tidak dapat kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan, jadi kita harus menentukan beberapa prioritas yang nanti dapat kita tentukan untuk permasalahan yang harus segera kita selesaikan terlebih dahulu. Baik, kepada Mbak Yuyun, boleh dicatat ya Mbak untuk skornya nanti. Oke, baik Bu. Oke, baik Mbak Yuyun, terima kasih. Kita langsung saja ke permasalahan yang ada di Desa Sukasari. Yang pertama itu ada dari masalah DBD. Kepada Bapak Ibu masyarakat Sukasari, untuk DBD ini sendiri, apakah harus segera kita tangani atau tidak perlu segera ditangani atau tidak perlu kita tangani sama sekali? Silakan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kalau menurut saya sih perlu ya Bu untuk segera ditangani karena membahayakan nyawa juga. Ya, benar apa yang dikatakan Bu RT. Iya, saya juga setuju dengan pendapat Ibu RT. Oke, baik Mbak Yuyun, boleh dicatat ya terkait pendapat dari beberapa Bapak dan Ibu Desa Sukasari tadi. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua, itu ada permasalahan diare. Menurut Bapak Ibu sekalian, untuk permasalahan diare ini harus segera kita tangani atau tidak perlu segera ditangani, atau yang ketiga itu tidak perlu ditangani sama sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, saya izin ya Bu Puskesmas. Jadi menurut saya pribadi, untuk masalah ini tidak terlalu urgent ya Bu, tapi memang tetap harus ditangani. Karena ini kan berkaitan dengan kesehatan warga sekitar, serta secara tidak langsung juga berkaitan dengan penanganan kebersihan lingkungan kita. Mungkin itu Ibu. Iya benar Bu, apa yang disampaikan Ibu RW tadi. Jadi perlu ditangani tapi tidak terlalu urgent. Benar Bu, saya juga setuju, yaitu tidak terlalu urgent juga. Iya, saya juga setuju dengan Ibu RW. Oke, baik, terima kasih atas pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Mbak Yuyun jangan lupa dicatat. Selanjutnya permasalahan yang ketiga itu ada hipertensi. Bagaimana menurut pandangan dan pendapat Bapak Ibu sekalian terkait hipertensi ini? Apakah masalah ini harus segera kita tangani atau tidak perlu segera ditangani atau tidak perlu kita tangani sama sekali? Bagaimana Bapak Ibu? Izin berpendapat ya. Kalau menurut saya hal ini bukan urgensi Bu, dan sifatnya juga ini masih dapat dicegah. Jadi sepertinya tidak menjadi fokus utama kita juga.
Baik, saya juga izin berpendapat, Bu Puskesmas. Jadi menurut saya juga kurang lebih sama ya dengan Pak Kades tadi. Tidak terlalu urgent untuk masalah ini, tapi mungkin bukan yang harus segera ditangani, begitu. Saya setuju Bu, apa yang disampaikan dari Bu RW sama Pak Kades. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat Bapak Ibu sekalian, akan kami tampung. Selanjutnya untuk permasalahan yang terakhir itu ada kasus COVID-19. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian, apakah kasus ini sangat membahayakan dan perlu segera kita tangani, atau tidak perlu segera ditangani, atau tidak perlu kita tangani sama sekali? Silakan pandangannya Bapak Ibu. Izin berpendapat ya Bu ya. Kalau menurut saya sendiri, ini kasus COVID-19 ini perlu segera ditangani karena jika tidak akan membahayakan. Kemudian ada varian baru yang penularannya itu lebih cepat gitu. Jadi kalau satu orang kena bisa menularkan ke banyak masyarakat gitu. Iya benar. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu Kadar 1 untuk COVID-19 itu bahaya kalau tidak segera kita tangani. Iya, betul. Ya, betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk penentuan prioritas masalahnya sudah selesai. Berdasarkan hasil data, kita dapatkan bahwa untuk urutan pertama terkait prioritas itu ada kasus COVID-19. Urutan yang kedua itu ada kasus DBD, yang ketiga ada diare, dan yang terakhir itu ada kasus hipertensi. Baik, berdasarkan masalah yang sudah kita prioritaskan, tentu kita harus mencari solusinya. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki solusi, saran-sarannya boleh disampaikan. Mungkin yang pertama kita ke kasus COVID-19 terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang memiliki solusi boleh disampaikan. Baiklah, izin memberikan solusi. Mungkin untuk mengatasi masalah COVID-19 di Desa Sukasari ini, kita dapat melakukan dengan cara memperketat protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker 2 lapis saat keluar rumah, melakukan isoman bagi warga yang terpapar maupun yang habis kontak dengan pasien 19. Mungkin juga dapat kita kurangi kegiatan yang bisa menimbulkan gerombolan massa di suatu tempat, dan sebaiknya kita alihkan kegiatan tersebut ke daring atau online saja. Dan juga pada daerah yang jumlah warganya banyak terkena COVID, mungkin kita bisa tutup dulu untuk akses keluar masuknya. Tujuannya yaitu adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain. Baik, saya juga izin memberikan solusi. Jadi benar sekali saran dari Pak Kades, tetapi untuk penutupan akses keluar masuk ini perlu dipertimbangkan lagi karena warga lain yang tinggal di daerah tersebut dan tidak terpapar perlu untuk bekerja dan membeli kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga mungkin ini bisa diberikan solusi lain terkait hal tersebut. Jikalau memang perlu untuk ditutup aksesnya, mungkin bisa dari warga sekitar yang lain itu bisa memberikan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari kepada warga yang tengah menjalankan isolasi mandirinya, serta bisa diberikan pengecualian ya bagi warga yang tidak terkena COVID dapat tetap keluar masuk, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, serta lebih baik menggunakan kendaraan pribadi saat ingin berpergian. Mungkin itu saja. Bu, saya setuju dengan pendapat dari Ibu RW tadi. Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian terkait kasus COVID-19 ini untuk solusinya? Cukup sepertinya Bu kalau untuk kasus COVID ini. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita berpindah ke masalah yang kedua, itu ada kasus DBD. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki solusi untuk memecahkan masalah ini, boleh disampaikan. Baik Bu, saya izin untuk memberikan tanggapan terkait kasus DBD ini. Jadi mungkin bisa ditangani dengan cara diberikan himbauan kepada warga untuk tidak menumpuk sampah. Soalnya itu bisa menyebabkan adanya genangan air. Selain itu dapat juga dilakukan kegiatan gotong royong untuk membenahi saluran air yang tidak tertutup agar menjadi tertutup, agar bisa mencegah munculnya jentik-jentik nyamuk. Dan mungkin juga dari pihak desa itu bisa menjadwalkan kegiatan fogging untuk membasmi sumber penyakit DBD tersebut. Benar sekali ya solusi yang diberikan oleh Bu RT tadi, dan saya setuju dengan pendapat dari Bu RT itu. Iya, saya juga setuju.
Untuk saya juga setuju dengan Ibu RT tadi. Cuma mungkin nanti ya untuk fogging ini bisa dilakukan di jam-jam yang tidak mengganggu aktivitas beribadah. Ya, seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Pak Kades, ditampung ya saran dari warga Desa Sukasari? Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga ya Bapak Ibu sekalian. Itu ada kasus diare. Jika Bapak Ibu memiliki solusinya, boleh disampaikan kembali. Izin berpendapat ya Bu ya. Mungkin untuk masalah diare ini bisa diatasi dengan menyediakan air bersih pada warga dan menghimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Terutama membuang sampah di daerah sumber air gitu. Ya, benar sekali itu, saya setuju dengan Ibu Kader ya. Mungkin nanti juga bisa dihimbau ya kepada warga, karena kan mengingat ya bahwa untuk menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu. Benar sekali Bu ya. Selain itu juga mungkin kita mengadakan penyuluhan terkait masalah tersebut, terutama pada anak-anak dan juga dewasa yang mengalami diare. Dan kebanyakan anak-anak, sehingga mungkin kita bisa melakukan penyuluhan terkait jajanan atau makanan sehat untuk mencegah peningkatan terjadinya diare tersebut. Setuju. Ya, mungkin hal tersebut dapat kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya. Jangan lupa dicatat ya, Mbak Yuyun. Selanjutnya kita ke permasalahan yang terakhir, itu ada kasus hipertensi. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki pendapat ataupun solusi untuk memecahkan permasalahan hipertensi ini. Boleh disampaikan. Baik Bu, menurut saya untuk hipertensi itu sendiri dapat dilakukan pengecekan darah secara rutin di balai desa, serta dapat dilakukan penyuluhan terkait hipertensi terhadap warga, seperti penyuluhan pola makan. Kemudian dapat dilakukan kegiatan senam anti hipertensi setiap 1 minggu sekali untuk warga Sukasari tersebut. Oh iya Mbak, saya setuju dengan pendapat Mbak Yuyun tadi. Bagus untuk dilakukan. Saya juga setuju. Ya, saya setuju. Tapi mungkin untuk kegiatan senam ini bisa kita lakukan di hari-hari libur kerja ya Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Desa Sukasari sekalian yang telah memberikan saran, pendapat, dan solusi terkait beberapa permasalahan kesehatan yang ada di Desa Sukasari ini. Untuk beberapa saran dan solusi tadi akan kita aplikasikan atau kita jalankan, dan sebelumnya akan kita jadwalkan kapan akan dilaksanakan. Kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang memiliki saran dan pendapat kapan baiknya kita aplikasikan atau kita jadwalkan untuk solusi-solusi tersebut? Baik, izin Ibu Ketua Puskesmas, menurut saya pribadi untuk solusi yang telah kita berikan bersama tadi untuk dilakukan secepatnya ya, dan juga dalam waktu dekat ini. Mungkin itu saja Bu Puskesmas. Oke, baik. Terima kasih Ibu RW dan masyarakat sekalian. Akan kita susun dulu dari tim Puskesmas untuk jadwal baiknya kapan sesuai prioritas sudah kita diskusikan tadi. Nanti jadwalnya akan kami berikan kepada Kepala Desa. Silakan Kepala Desa bisa mendiskusikan dengan masyarakatnya. Baik, kepada Pak Kades, apakah boleh ya Pak ya? Nanti saya kirimkan ke Bapak untuk jadwalnya. Iya, boleh Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja dari tim Puskesmas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sukasari untuk menghadiri MMD kita kali ini. Mohon maaf jikalau dari penyampaian kami ada yang terkurang atau terlupakan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Ketua Puskesmas beserta tim dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Tadi kita telah membahas beberapa masalah yang ada di Desa Sukasari ini dan juga sudah menemukan solusi terkait masalah yang ada. Semoga solusi dan perencanaan yang kita buat tadi dapat direalisasikan untuk kepentingan bersama ya Pak Bu. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di kegiatan kita hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu izin